Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kembali melanjutkan pembelajaran yang kemarin dalam pelajaran kita Al-Arabiyah Al-Mufrihah Al-Kitabus Tsani. Pelajaran kita yaitu tentang isim musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah dua atau ganda. Jadi perlu diketahui, isim musanna adalah yang menunjukkan benda itu dua benda atau dua orangnya. Namanya adalah isim musanna, menunjukkan kepada dua atau ganda. Cara membuat isim musanna yaitu harakat akhir dari isim mufrad diganti dengan fathah. Misalnya kitabun, harakat akhirnya kan adalah domatain, maka domatain dari huruf ba itu diganti dengan fathah, kitaba. Kemudian akhir kata tersebut ditambahkan alif dan nun, dengan nunnya dikasrahkan atau huruf nunnya berharakat kasrah, dibaca ni. Jadi kitaba ditambah alif dan nun, jadi bacaannya kitabani, kitabun, kitabani. Itulah isim musanna dengan menambahkan alif dan nun. Kalau ya bentuk muannasnya misalnya sabburatun, huruf ta di akhir diganti dengan harakat fathah, dibacaannya sabburata. Kemudian ditambah alif dan nun, nunnya yang dikasrahkan, sabburatani, dibacaannya jadi menjadi tani karena awalnya dia adalah muannas. Seperti contoh berikut ini: ismul mufrad, ismul musanna. Isim mufrad, isim musanna. 1. Muslimun, ini bentuk awal dari isim mufrad, kemudian menjadi kepada isim musanna muslimani, ani, mimnya jadi fathah, jadi bacaannya muslimani. Membacanya pun harus ada panjangnya. Kemudian yang nomor 2, muslimatun, muslimatun. Muslimun muzakkar, muslimatun muannas, artinya orang Islam perempuan. Kemudian musananya muslimatani, jadi ta ujung ta di akhir dari muslimatun difathahkan, muslimatani. Kemudian kitabun, kitabani, sayyaratun, sayyaratani. Nah, jadi seperti itu perubahan isim mufrad menjadi isim musanna. Selanjutnya melanjutkan pelajaran kita isim mufrad dan isim musanna dengan rincian seperti ini. Al-qari'u, artinya yang kemarin orang yang membaca, orang atau pembaca buku. Tambah ni, al-qari'ani,
at-tabikhatu berakhiran tak berarti adalah muannas. Tambah ani, at-tabikhatani. Kemudian yang ketiga al-musalli, ditambah ninya al-musalliyani. Ingat ya, ini bacaannya setiap harakat yang di bawah tasdid atau syaddah maka bacaannya kasrah, al-musalliyani. Tahu seperti yang keempat al-mutakallimatu, tak berarti muannas. Tambah ani, al-mutakallimatani. Yang kelima al-la'ibu, al-la'ibani, ad-dahiku, ad-dahikani. Nah, jadi semuanya bertambah alif dan nunnya dikasrahkan. Kalau bentuk muannas maka tetap dengan tanda muannasnya dan berakhiran fathah. Di huruf akhirnya difathahkan. Kemudian isim musanna pada pembahasan kita yang menempati pada posisi mubtada dan khobar. Mubtada, masih ingat arti mubtada? Mubtada adalah isim yang ada di awal kalimat. Jadi setiap isim yang ada di awal kalimat dinamakan mubtada. Sedangkan khobar adalah kata yang menyempurnakan mubtada. Jadi mubtada tidak akan sempurna tanpa ada khobarnya. Atau disebut juga khobar adalah penjelas bagi mubtada. Contohnya di sini at-talibani. Maka khobarnya nasyitani. Nasyitani asalnya adalah nasyitun. Artinya dua mahasiswa yang rajin. Jadi bentuk mubtada dan khobar mubtada bentuknya harus sama. Muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Mubtadanya musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Jadi kesimpulannya antara mubtada dan khobar mubtada harus ada kesesuaian dari jenisnya dan jumlahnya. Yang kedua hasanun wa aliyun. Karena Hasan dan Ali berdua, maka khobarnya juga harus musanna. Atau huma, berdua laki-laki. Mereka berdua laki-laki, maka khobarnya juga harus musanna. Antuma, kamu berdua laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki atau muzakkar. Muhammadun wa Aisyah, satu laki-laki satu perempuan, maka yang dianggap adalah laki-laki. Jadi tetap khobarnya adalah muzakkar. Kemudian yang di bawah al-kitabani atau al-qalamani. Al-kitabu asalnya, al-qalamu asalnya. Jadi khobarnya juga harus sama, jadidani. Kitab atau dua buah buku itu baru keduanya. Jadi kedua buku itu baru. Al-qalamani jadidani, dua pulpen itu baru. Atau dua pulpen itu mahal. Al-qalamani ghaliyani, dua pen itu mahal. Jadi kesimpulannya semuanya sama atau sesuai. Kemudian dalam bentuk muannas, mubtada dan khobar mubtada. At-thalibatani, dua mahasiswi. Nasyitotani, rajin keduanya.
dua mahasiswi itu rajin. Jadi kedua mahasiswi itu rajin. Di mubtadanya muannas, maka khabar juga harus muannas. Aisyah wa Zainab, khabarnya juga sama, harus muannas dalam bentuk musanna. Huma, dia berdua, muannas, maka khabarnya juga harus musanna muannas. Antuma, kamu berdua perempuan, maka khabarnya juga harus sama, bentuknya juga harus muannas. Jadi lihat bentuk mubtadanya apakah muzakkar atau muannas. As-sayratani al-khakibatani, dua buah mobil, jadi datani. Jadi bentuknya diubah menyesuaikan dengan mubtadanya. As-sayratu jadi datun, as-sayratani jadi datani, al-khakibatu jadi datun, al-khakibatani jadi datani. Jadi kesimpulannya kesesuaian mubtada dan khabar mubtada. Kemudian contoh berikutnya mubtada dan khabar mubtada, tapi khabarnya dalam bentuk kata keterangan tempat. Misalnya at-talibani Hasanun wa Aliyun, dua orang. Huma, antuma, atau Muhammadun wa Aisyah. Jadi antara mubtada dan khabar mubtada, tapi khabarnya kata keterangan. Kata keterangan di sini tidak mempengaruhi dengan mubtada. Mau mubtadanya muannas, mau mubtadanya muzakkar, mau mubtadanya mufrad atau musanna, tetap dia tidak merubah kepada khabarnya. Misalnya di sini amamal fasli, wara'al jami'ah, di depan kelas, wara'al jami'ah, di belakang kampus. Karena di sini kata keterangan, jadi tidak ada pengaruh dengan mubtadanya, mau mufrad, mau muzakkar, mau muannas, tetap tidak ada perubahan kepada khabarnya. Karena khabarnya adalah zarab atau kata keterangan, atau yang muannasnya at-talibatani Aisyah wa Zainab huma antuma. Nah, di sini tidak ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Kalau di belakangnya kata keterangan, di depan, di belakang, dari, kepada, yang, atau kumpulan dari huruf jar, min, ila, an, ala, dan sebagainya, atau amama, wara'a, janiba, dan sebagainya. Kalau digunakan kata keterangan, maka mubtadanya tidak berpengaruh berapa jumlahnya, mufradkah atau musanna, muannaskah, muzakkarkah, maka tidak ada pengaruh kepada khabarnya. Jadi khabar tetap seperti bentuk asalnya. Nah, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mubtada dan khabar mubtada yang berbentuk musanna dan kata keterangan. Jadi kesimpulannya, isim musanna adalah isim yang menunjukkan benda itu jumlahnya dua atau ganda dan ditambahkan alif dan nunnya dikasrahkan. Itu kesimpulannya. Jadi untuk membuat mubtada harus ada kesesuaian dari mubtada dan khabarnya. Setiap mubtada pasti isim ma'rifah atau benda itu atau orang itu sudah diketahui. At-talibatani, dua mahasiswa di sini kita sudah tahu siapa orangnya. Jadi bentuknya harus ma'rifah. Nah, cukup sampai di sini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di